Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Nah anak-anak, untuk presensi hari ini, anak-anak silakan absen di kolom komentar ya. Kemudian di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran group investigation, peserta didik dapat menjelaskan arti dan macam-macamnya makanan yang halal. Kedua, melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran group investigation, peserta didik dapat membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, bertanya, dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran group investigation, peserta didik dapat menjelaskan hikmah mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, untuk makanan dibagi menjadi dua, ada halal dan haram. Nah, kita akan mempelajari yang halal. Anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini termasuk makanan yang halal. Anak-anak tahu nggak apa pengertian makanan halal? Ada yang tahu? Baik, Ibu Guru jelaskan. Untuk pengertian halal secara bahasa artinya membolehkan. Nah, kemudian untuk secara istilah artinya segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Nah, makanan halal adalah semua makanan yang boleh dimakan sesuai dengan syariat agama Islam. Itu dia pengertiannya makanan halal. Kemudian untuk hukum makanan halal, pada dasarnya semua yang diciptakan Allah untuk manusia adalah mubah atau diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Allah menghalalkan semua yang mendatangkan kebaikan dan mengharamkan semua yang mendatangkan keburukan. Di sini terdapat perintah makan makanan halal yang terdapat di surah An-Nahl ayat 114. Allah memerintahkan kaumnya untuk memakan makanan halal sebagai bentuk rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, macam-macam makanan halal itu ada 4. Yang pertama, zatnya. Yang kedua, cara memperolehnya. Yang ketiga, cara memprosesnya. Sedangkan yang terakhir atau yang keempat itu ada cara menyajikannya. Sekarang kita simak satu-satu ya. Yang pertama itu ada halal zatnya atau bahannya. Berasal dari hewan dan tumbuhan yang tidak diharamkan dan dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis untuk bermanfaat bagi kesehatan, tidak merusak kesehatan, tidak kotor, terus tidak najis dan tidak menjijikkan. Dan ini halal zatnya tuh yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang tidak diharamkan. Contohnya itu ada sayuran, terus ada ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, halal cara memperolehnya. Makanan halal bisa jadi haram jika cara memperolehnya haram, seperti mencuri, riba, korupsi, dan lain-lain. Contohnya seperti ada si A itu mencuri kambing. Nah, cara memperolehnya kan dengan cara mencuri, berarti itu haram. Kemudian yang ketiga itu ada halal cara memprosesnya. Maksudnya memprosesnya di sini itu adalah memasak gitu ya. Jadi makanan halal jika alat
memasaknya dan bahan untuk memasaknya itu halal dari najis dan tidak hasil dari usaha yang haram, itu akan menjadi yang halal. Contohnya itu seperti jika anak-anak memasak dengan alat dan bahan yang terhindar dari najis, itu nanti akan menjadi makanan yang halal. Begitu ya. Jadi kita sebelum memasak itu kita harus mencuci, membersihkan dulu alat masak kita dari najis dan tidak hasil dari usaha mencuri atau usaha haram yang lainnya. Kemudian yang keempat itu ada cara menyajikannya. Zat, cara memperoleh, cara memproses sudah halal, tetapi makanan bisa menjadi haram. Nah, kok bisa, Bu? Iya, jika cara menyajikannya salah. Contohnya itu seperti menyajikan di piring emas. Nah, itu tidak boleh. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak mengerjakan buku LKS Fikih halaman 25-28 dan dikumpulkan di grup WA. Terakhir besok. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita menyimpulkan materi yang telah kita dapat pada pagi hari ini. Materinya adalah makanan halal. Nah, makanan halal tadi apa anak-anak? Ya, makanan halal tadi semua makanan yang boleh dimakan sesuai dengan syariat agama Islam. Untuk hukum makanan halal itu pada dasarnya semuanya mubah atau diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian tadi ada surat An-Nahl ayat 114, itu yang menjelaskan apa anak-anak? Ya, itu yang menjelaskan perintah makan makanan halal. Kemudian tadi yang terakhir kita menjelaskan apa yang ada 4 tadi? Ya, yang tadi ada macam-macam makanan halal, itu ada 4. Zatnya, kemudian cara memperolehnya, cara memprosesnya, dan cara menyajikannya. Untuk zatnya tadi, bahan-bahannya itu dari hewan dan tumbuhan yang tidak diharamkan. Kemudian yang kedua itu ada cara memperolehnya. Cara memperoleh makanan tersebut tidak seperti mencuri, riba, korupsi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada cara memprosesnya. Nah, cara memprosesnya ini dengan cara kita memakai alat dan bahan yang terhindar dari najis dan tidak hasil dari mencuri atau dari usaha lain yang haram ya. Kemudian yang keempat tadi ada apa? Cara menyajikannya. Cara menyajikannya tadi harus yang apa anak-anak? Ya, cara menyajikannya tadi harus yang benar. Jadi tidak boleh berlebihan. Ya, contohnya seperti tidak memakai piring emas. Ya anak-anak, itu tadi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.